Atau pemain film, kebayangnya ketemunya anaknya ini kayak misalkan Verrell Bramasta. Kalau dibujuk nggak bisa, ya sudah ditabrak kayak kemarin kalian akhirnya memutuskan untuk menikah. Menabrak dalam artian, ya sudah temuin aja terus setiap hari, pasti akan lulus. Kehamilan ini adalah dosa mereka yang akan mereka tanggung. Tapi kalau menurut saya ya, ini hanya di mulut lah. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ari Kriting dan Indah Permatasari, kita tahu belum mengantongi restu dari sang ibunda Indah. Nah, akhirnya Indah ini mengandung anak pertama mereka. Akankah pintu maaf dan juga restu ini didapatkan dari sang ibunda? Kita lihat menggunakan kartu-kartu ini. Nah, seperti biasa pernikahan ada juga orang tua yang kurang atau tidak merestui, dan ada akhirnya yang berakhir dengan ya terus tidak direstui, ada juga yang akhirnya mendapatkan restu. Biasanya kunciannya satu, saat anak ini lahir. Nah, nanti akan seperti apa? Tapi sebelum nanti, kita sudah rasakan bahwa saat dalam kehamilan sekalipun, ini sang ibunda ini masih tetap kekeh dengan belum memberikan restunya. Kita coba lihat sebenarnya apa yang ada di masa depan untuk mereka berdua dari apa yang diberikan oleh sang ibunda. Sudah 1 tahun menikah, bahkan lebih sejak 12 Januari 2021. Ari Kriting dan juga Indah Permatasari ini belum mendapatkan restu dari sang ibunda. Ini pastinya sangat sakit. Coba kalian semua yang juga belum mendapatkan restu, tulis komentar kalian di bawah ini. Kira-kira akan bisa dimaafkan? Syaratnya apa? Terus jalan damainya ini bagaimana ya? Kita lihat yuk menggunakan kartu yang pertama. Kartunya adalah The Knight of Cups. Rasanya masih perlu sebuah upaya yang lain. Yang sekarang ini dengan kehamilan rupanya masih belum akan membuka pintu maaf. Kalau memang kita lihat kekecewaan sang ibunda ini sangat besar, maka 1 tahun ini kayaknya masih kurang lama. Masih harus di-extend lagi. Sampai mungkin diharapkan akan bisa lebih melupakan atau mengurangi rasa sakitnya. Dan semoga nanti setelah mungkin ya lewat dari 1-2 tahun, dia akan bisa lebih ya get over it. Mencoba untuk berdamai dengan dirinya, tapi agak sulit ya kalau seandainya sampai seolah-olah menganggap tidak pernah terjadi apa-apa sama sekali. Sebenarnya di mana-mana sebagai seorang tua itu pasti memiliki ekspektasi tertentu terhadap anaknya. Nah, siapa yang kalian sudah menjadi orang tua dan anaknya sudah mulai SMA, kuliah, pasti memiliki dong harapan tertentu. Kadang-kadang memang rasanya gimana ya saat seseorang yang diharapkan menjadi atau menikah dengan seseorang tiba-tiba wow menikah dengan seseorang yang tidak kita harapkan. Sehingga rasanya semuanya ini sepertinya terpantik dan cepat sekali terjadi. Karena yang akhirnya menikahi anaknya ini yang nggak pernah dia bayangkan sebelumnya. Mungkin saja Ibu Nursyah ini, ibu dari Indah Permatasari, itu kebayangkan kalau anaknya ini main sinetron atau pemain film, kebayangnya ketemunya anaknya ini kayak misalkan Verrell Bramasta atau Rizky Nazar atau mungkin Rangga Azov, seperti itu kali ya. Terus ketemunya dengan seseorang yang profesinya stand up comedy. Ini kan sesuatu yang kalau nggak memang tahu ini apa, pasti akan mengeritkan dahi dan itu apa sih? Pelawak atau bukan? Atau MC? Terus kemudian akhirnya menikahnya dengan seseorang yang berasal dari Indonesia Timur yang mayoritas memang di sana matahari lebih terik, jadi kulitnya pasti lebih sawo matang seperti itu. Nah, tanpa kita mendiskreditkan sebuah pandangan tertentu di sini, kalau saya pikir mungkin kaget kali ya, karena anaknya ini kan main sinetron, bergaulnya ya kan kita jarang ya lihat pemain sinetron itu yang kulitnya itu agak sawo matang. Kalaupun iya paling sawo matang itu Mas Arya Saloka, nggak ada yang lebih lagi. Dan ini mungkin yang menjadi pemicu awalnya. Bener gak sih kalau saya bilang seperti itu? Nah, awalnya kaget, dia akhirnya tidak bisa melihat jauh ke dalam hati, bahwa mungkin saja di dalam hatinya ini Ari Kriting itu seseorang yang juga lembut, pengertian, dan juga ya seorang yang akan bertanggung jawab sebagai seorang suami juga. Tapi ya ini satu hal yang mungkin ya, saya cuma cerita mungkin. Yang mengetahui ceritanya coba tulis di bawah sini. Nah, dan sudah di luar ekspektasi, nah, anaknya ini tadi tuh kayak ya nabrak semua aturannya, jadi kayak ya keras kepala. Dan ini biasanya memang terjadi pada anak wanita. Mereka kalau sudah jatuh cinta, apapun ini dijalani sesuai dengan apa kemauannya. Anak yang tadinya manis menurut sama orang tua, akhirnya jadi bucin banget sama sang laki-laki. Dan karena itu mungkin sampai dituduh, didukunkan atau dipelet di sini. Nah, sehingga kalau saya lihat di sini, ini seperti seorang, ya saya mengalami banyak sekali ya. Dan kayaknya ini menjadi mayoritas. Mayoritas artinya itu adalah pemain-pemain sinetron ini biasanya itu datang didampingi oleh sang ibunda.
Dan ibundanya ini biasanya jadi manajernya dan mengatur semuanya. Nah, ibunya ini biasanya yang akan memplot anak ini akan menuju sinetron apa, menemani nanti syuting di mana dan bagaimana, dan akan terus menemani hingga akhirnya dia nanti menikah. Biasanya kalau pemain sinetron, ini yang akan sukses itu adalah nikah sama anak pengusaha yang kaya-kaya. Nah, kalian tahu dong siapa aja di sini yang akhirnya pemain sinetron cantik terkenal nikah sama pengusaha kaya raya. Padahal dia datang dari keluarga yang sederhana dan juga kelas yang menengah. Nah, kalau enggak, akhirnya menikah dengan aktor yang ganteng juga tapi kelasnya sama. Kalian juga tahu dong ini siapa. Dan biasanya memang terahnya itu begitu. Nah, kali ini sudah kemarin kejadian begitu. Ini anak yang ditemaninya dari susah sampai sekarang seperti ini. Menikah dengan seseorang yang akhirnya memilih lebih mengekos daripada mereka kredit rumah dan sebagainya. Ini kan satu hal yang ini benar-benar ibunya ini syok berat. Dan kalau saya pikir mencoba untuk mengerti, mungkin apa yang dialami ini ya wajar-wajar saja, tapi tingkah lakunya ini yang kalau sampai anaknya ini sampai hamil dan juga melahirkan tidak memaafkan, saya pikir ya kok sampai segitunya seperti itu sih. Dan kalau itu mungkin yang difikirkan oleh sang ibunda bahwa sudah menemani kemana-mana dari nggak punya apa-apa sampai sekarang, mungkin di pikiran Indah dan anak-anak yang lain juga pasti berpikir ya tapi kan yang kerja akhirnya mereka yang memang dari kecil nggak mengalami bahagia, gaul sama teman-temannya, main, tetap harus kerja. Dan kalian tahu di lokasi syuting itu biasanya sampai mungkin syutingnya totalnya cuma 1 atau 2 jam, mereka harus 24 jam ada di sana dan nggak pulang-pulang. Nah, ini adalah satu hal yang juga menjadi alasan mungkin kenapa kok akhirnya Indah ini berkeras hati. Nah, dan memang kebanyakan untuk anak-anak yang akhirnya bekerja dari mereka masih muda, ini akhirnya timbul sebuah pemberontakan karena mereka berpikir ya selama ini kan ngikutin apa maunya mama, menjalani kehidupan, dan terus kemudian saat memilih jodoh aja masa nggak boleh milih sendiri. Akhirnya ini ibu mungkin keras kepala, melahirkan anak yang keras kepala, saling mencoba untuk mengemukakan bahwa salah satunya berkorban untuk yang lainnya, dan akhirnya membenarkan apa yang mereka akan lakukan. Menikah tanpa restu orang tua itu tentu saja bukan sesuatu yang benar. Tapi ibu yang tidak memberikan restu setelah sekian lama ini juga patut dipertanyakan. Maka rasanya akan sangat-sangat ironi saat sang orang tua merasa melakukan ini semua demi anaknya, dan sang anak sudah berusaha untuk melakukan apapun demi orang tuanya, dan for once mereka pengen memilih pasangan untuk dirinya sendiri. Tapi ya ini sesuatu yang sering terjadi kan. Coba tulis komentar di bawah sini. Sehingga karena hal itu tadi, saya pikir pintu maaf akan sulit untuk diucapkan karena terlalu banyak harapan yang sudah dipupuk dari awal. Ini ternyata berbeda dengan kenyataannya. Dan saya pikir pun Bu Nursyah ini tidak juga berpikir sendiri. Ada beberapa atau banyak orang di sekitarnya pun yang mungkin saja ya akhirnya diduga ini ngomporin sampai akhirnya ini udah hamil pun kenapa kok nggak diberikan restu. Itu sih yang jadi pertanyaan. Dan orang kalau sudah nggak suka itu jangankan mendengar suaranya, dengar namanya disebut aja rasanya itu pasti bergemuruh di dada. Dan sebenarnya karena tadi yang sudah saya katakan ini permasalahan mindset. Apa yang sudah tidak sesuai dengan ekspektasi, terus kejadiannya ini kayak diambil. Kayak benar-benar mereka ini akhirnya kawinnya lari seperti itu. Ditambah seperti kita tahu, Arie Kriting ini kan seorang komedian. Mungkin cara bicaranya juga ceplas-ceplos dan dia orangnya lugas. Kalau memang dia berniat apa dia katakan seperti itu, mungkin juga tidak pandai untuk bermanis muka di sini. Sehingga kalau menurut saya di sini ini kayak semua ini pada tempat dan waktu yang kurang tepat. Tapi akankah ini semua ada di waktu yang tepat? Karena gara-gara mindset ini tadi loh, mungkin gara-gara itu terus orang ini akan dianggap ya nggak sopan lah, belagu atau tidak tahu tata krama. Ini satu hal yang diduga ini dirasakan dan difikirkan, apalagi sampai mengajak anaknya ini tadi keluar dari rumah mereka dan menikahi tanpa restu dari kedua orang tuanya. Dan meskipun dari pihak Arie dan Indah pun ini pasti saya yakin sudah meminta ya restu atau minta maaf apapun ini tadi, tapi saya pikir ya ini semua mungkin nggak terjadi dengan cepat dan semoga mereka akan mendapatkannya dengan dijalani secara perlahan-lahan dan diiringi doa dan usaha yang tanpa henti juga. Lalu apakah akan selamanya tidak akan ada kata damai atau kata maaf? Kalau saya pikir sih harusnya ada, dan ini semua sebenarnya sudah terjadi tapi walaupun masih di dalam hati. Mungkin kalau dalam verbal sang ibunya ini masih mengatakan bahwa tidak akan mau menemui, bahwa kehamilan ini adalah dosa mereka yang akan mereka tanggung. Tapi kalau menurut saya ya ini hanya di mulut lah. Nanti saat anaknya lahir, melihat apa yang terjadi dengan anaknya, dan juga Indah yang setelah menjalani kehamilan terus merasakan melahirkan anak, saya yakin
pasti dia akan memohon ampun kepada ibunya. Dan saya yakin ini pasti akan terjadi momen di mana mereka akan berjumpa, saling berpelukan, dan juga akhirnya saling menerima. Walaupun ini mungkin akan melalui banyak proses yang pasti panjang dan lama. Dan kalaupun tidak itu, hal yang akan jelas terjadi di sini, dan ini pasti akan dialami, yang akhirnya semua orang akhirnya akan memaafkan adalah usia. Dengan bertambahnya usia, menuju ke usia senja, Bu Nursia ini akhirnya harus berdamai. Kalaupun tidak berdamai dengan anaknya, dia harus berdamai dengan dirinya sendiri. Mencoba untuk menerima keadaan yang terjadi, bahwa hal yang akan terjadi dan telah terjadi, ini mungkin tidak selalu sesuai dengan ekspektasinya dan tidak apa-apa, it is okay dengan hal itu tadi. Untuk siapapun yang akhirnya menjadi orang tua, hal ini pasti akan dipahami. Sehingga nanti akan dirasakan bahwa pada akhirnya tidak akan ada lagi rasa kebencian yang akan tertinggal, karena pada dasarnya mereka semua akan menyadari bahwa apapun yang dilakukan di kemarin itu adalah sebuah upaya yang sudah dilakukan, tidak berhasil, dan ya sudah, percuma kalau ini harus disimpan dan dirasakan terus-menerus. Apakah dilupakan? Saya pikir tidak. Tetapi mencoba untuk berdamai dengan diri sendiri, karena ego dan akhirnya amarah yang dia ini rasakan. Karena suatu hari nanti dia akan merasakan bahwa kemarahannya ini akan percuma, karena ini hanyalah akan menjadi penghambat rasa sayang dan rindunya kepada anak dan kepada cucunya nanti. Dan dia akan sadar bahwa ego yang besar selama ini ternyata hanya akan menjadi tembok penghalang untuk rasa rindu dan sayangnya ini. Bahkan saya yakin, sebagai seorang ibu yang juga pasti sangat normal, ini merasakan kerinduan yang sangat mendalam terhadap Indah. Anak yang dikandungnya 9 bulan, dilahirkannya, dimandikan, dirawat dari kecil, dan mau sebenci apapun, kerinduan ini pasti lebih besar daripada kebenciannya. Itu terlihat dari beliau yang menyampaikan bahwa beliau ingat untuk menyiapkan makanan kesukaan Indah, menyuruh orang membersihkan rumah kalau Indah datang berkunjung. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah kepedulian seorang ibu kepada anaknya. Dan untuk seorang ibu, seperti kalian ketahui, naluri ibu pasti akan selalu seperti itu. Sehingga saya yakin sedikit demi sedikit pintu maaf ini pasti akan terbuka. Selain itu, kerasnya sikap yang ditujukan ini adalah satu hal yang juga pernah terjadi di masa lalu dan dipengaruhi tentang apa yang terjadi di masa lalu. Dan ini saya yakin pasti ada hubungannya dengan masa lalu yang dialami oleh Bu Nursia itu tadi. Mungkin kita nggak akan pernah tahu, tapi saya yakin ini pasti ada. Sehingga kalau ingin memaafkan Indah dan Ari, mungkin bisa dimulai dengan memaafkan diri sendiri terhadap masa lalu yang pernah dialami itu tadi. Dan mencoba untuk memaafkan keadaan yang terjadi dan menerimanya. Bagaimanapun, nggak ada yang namanya mantan anak atau mantan ibu. Akan selama-lamanya seperti itu, sampai mati. Untuk Ari dan Indah sendiri, juga untuk pasangan-pasangan yang lain, jangan pernah berhenti untuk mencoba, untuk berusaha. Kalau perlu dibujuk. Sama seperti kartu The Seven of Swords ini tadi. Kalau dibujuk nggak bisa, ya sudah, ditabrak kayak kemarin kalian akhirnya memutuskan untuk menikah. Menabrak dalam artian, ya sudah, temuin aja terus setiap hari, pasti akan luluh. Tunjukkan apa yang sang ibu ini tadi pikirkan dan anggap ini adalah sesuatu yang salah. Tapi lakukan ini dengan cara yang hati-hati, baik dan sopan. Apapun ini adalah seorang ibu yang merawat kita dari kecil, mengandung dan juga membesarkan kita. Dan jika perlu, cara komunikasinya pun ini harus dirubah. Jangan pernah berhenti, jangan pernah bosan, meskipun tidak mendapatkan tanggapan, atau bahkan mendapatkan tanggapan yang tidak baik sekalipun. Karena bagaimanapun kalian adalah anak dan beliau ini adalah seorang ibu. Di luar apakah Ibu Nursia ini akan menerima dan berusaha ikhlas tentang apa yang akan terjadi? Saat ini tugas kalianlah yang harus menunjukkan niat baik dan ketulusan hati kalian bahwa apa yang kalian lakukan bukanlah hal yang salah, dan ini semua didasari cinta dan kasih sayang dan niat untuk beribadah serta memiliki kehidupan yang kalian impikan. Dan semoga setelah ini, momen yang kemarin akhirnya Indah Permatasari ini akhirnya hanya melalui lebaran mereka bersama keluarga Ari Kriting. Mungkin tahun depan nanti akan ada sesi lebaran di keluarga Indah Permatasari di mana anaknya lahir. Sudah cukup usia nanti juga, dan saya pikir anak ini akan bisa membuka pintu maaf dari sang nenek ini tadi. Untuk kalian yang mengalami hal yang serupa, coba tuliskan komentar kalian di bawah sini, dan saya penasaran ingin tahu apa yang terjadi. Dan untuk kalian semua yang akhirnya mendapatkan pintu maaf dari ibunda kalian atau mertua kalian, ini gimana caranya? Coba dituliskan di bawah sini. Tapi untuk kalian yang ingin tahu caranya, mengetahui kehidupan kalian ke depan, mana yang terbaik dan mana yang sebaiknya kalian jalani, izinkan saya buka kartu, silahkan hubungi nomor di bawah sini, dan yuk kita akan lihat alternatif masa depan terbaik untuk kehidupan kalian. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.